Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamatillah fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan dan penjelasan tentang hadis arba'in karya Al-Imam An-Nawawi. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam An-Nawawi. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengkaji hadis yang ke-19, di mana dengan silsilah sanad yang tersambung kepada Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi mengatakan al-haditsu at-tasi'u asyar, hadis yang ke-19. Wa bihi ilaihi qala an Abil Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Abul Abbas Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ghulam, wahai anakku, inni u'allimuka kalimatin, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya kamu akan menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di depan. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika kamu memohon bantuan maka mohonlah bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya jika umat ini, lawijtama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, jika mereka semua ingin memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka, sungguh mereka tidak akan memberikan manfaat, illa, kecuali, bi syai'in, dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untukmu. Wa in jitama'u ala ayyadurruka bi syai'in, dan seandainya dan jika mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, maka mereka tidak akan memberikan kemudaratan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kemudaratannya untukmu. Rufi'atil aqlam, pena-pena telah diangkat. Wajaffahatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah kering. Rawahu At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Wa qala, dan beliau mengatakan haditsun hasanun shahih, hadis hasan shahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan dalam sebuah riwayat selain riwayatnya Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillaha tajidhu amamaka,
Jagalah Allah, maka niscaya kamu akan menemukannya berada di depan. Tadi tujahaka. Nah, di sini penjelasannya tujahaka itu jarang dipakai, yang lebih sering dipakai amamaka, yaitu di depan. Ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fisyiddati. Ta'arraf di sini artinya kenalilah Allah, mendekatlah kepada Allah, ingatlah Allah fir rakha', dalam keadaan sulit, ya'rifka fisyiddati. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu dalam keadaan sulit. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikanmu salah atau menyalahkanmu, lam yakun liyusibaka. Maksudnya bukan untuk memberikan musibah kepadamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepadamu, lam yakun liyukhti'aka, bukan bermaksud untuk menyalahkanmu. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan sesungguhnya jalan keluar itu bersama kesulitan atau bersama ujian. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sedikit panjang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan, memahamkan kepada kita tentang akidah dan keyakinan dalam diri umat Islam yang semestinya selalu dipegang teguh oleh mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas adalah sahabat Rasulullah yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia faqih, faham dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya takwil. Takwil artinya menafsirkan Al-Qur'an. Maka dari itu Sayyidina Abdullah ibnu Abbas adalah salah satu anggota parlemen sahabat yang paling muda. Jadi anggota parlemen yang muda. Kenapa dijadikan anggota parlemen? Dijadikan tempat musyawarah oleh para khalifah ketika itu karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini menjelaskan bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan kuntu khalfan Nabi. Aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya menjelaskan bahwa beliau benar-benar ingat bahwa ini hadis benar-benar disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kondisi beliau ketika itu, posisi beliau berada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah ketika itu menasehati kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya gulam, wahai anakku, inni u'allimuka bikalimatin. Sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jadi di dalam bahasa Arab, ketika dikatakan, diungkapkan dengan kalimat penekan seperti inna artinya sesungguhnya. Ketika seseorang mengatakan ja'a Muhammadun, datang Muhammad, apa maksud dari perkataan ini? Maka di dalam bahasa Arab itu ada kaidah nahwu, ada kaidah sarf. Kaidah nahwu artinya yang menjelaskan tentang harokat akhir dari sebuah kata. Contohnya ja'a fathah, ini fi'il madhi, itu nahwu. Muhammadun marfu di sini. Kenapa? Karena dia fa'il dari ja'a.
subjek dari ja'a. Ini bagiannya nah. Kalau ja'a dari ilmu sharaf dia ada harful illah. Di mana harful illah? Harful illah itu waw, alif dan ya. Itu harful illah. Ja'a itu ada di pertengahannya atau ainul fi'il. Ini sharaf namanya. Tapi ada yang lain namanya ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu untuk memahami, untuk mengungkapkan maksud dari sesuatu agar sampai kepada yang mendengarkan. Contohnya apa? Ja'a Muhammad, datang Muhammad. Artinya ketika saya mengatakan Ja'a Muhammadun, saya ingin memberitahukan kepada para hadirin semua bahwa Muhammad telah datang. Yang sebelumnya para hadirin tidak tahu bahwa apa? Bahwa Muhammad datang. Tapi ketika saya mengatakan Inna Muhammadan qad ja'a, sesungguhnya Muhammad telah datang, itu artinya ingin menekankan. Kenapa ingin menekankan? Mungkin sebelumnya ada yang mengatakan, Ustaz, Muhammad sudah datang atau belum? Saya mengatakan Muhammad telah datang. Kemudian jamaah mengatakan, Ustaz, Muhammad sudah datang atau belum? Saya sudah memberitahukan informasi, tapi ada yang bertanya. Artinya dia meragukan bahwa Muhammad telah datang. Akhirnya saya berikan penekanan, sungguh Muhammad telah datang. Maka ketika Rasulullah mengatakan Inni u'allimuka bikalimatin, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata, artinya yang akan disampaikan oleh Rasulullah ini penting. Yang akan disampaikan oleh Rasulullah ini penting. Jadi harus fokus. Maka Rasulullah yang bilang, sini, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Artinya yang diajarkan oleh Rasulullah adalah pegangan hidup yang harus dipegang terus selamanya. Dan ini penting sekali. Sahabat faham itu. Kenapa faham? Karena ini wahyu. Karena ini wahyu. Rasulullah mengatakan, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Menjaga Allah itu bagaimana? Memang Allah butuh dijaga. Saya akan menjaga agama ini loh. Memang agama Islam butuh dijaga. Yang menjaga Allah. Imam Al-Bukhari sebelum nulis Sahih Bukhari itu beliau mimpi. Mimpinya beliau ada di samping Rasulullah SAW memegang pemukul dan memukul alat yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Beliau tidak tahu makna mimpi ini apa. Akhirnya bertanya kepada sang guru, mengatakan, kamu akan menepis kedustaan yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Artinya menjaga agama. Artinya apa? Artinya Allah memilih Imam Al-Bukhari untuk menjaga agama ini dari kedustaan-kedustaan yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Beda dengan apa? Kita merasa menjaga agama. Bukan Allah memilih kita untuk menjaga agama. Yang awal itu sombong karena merasa bahwa dia saja yang menjaga agama, orang lain tidak. Yang tidak sama dengan dia maka tidak menjaga agama. Di sini perbedaan antara apa yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama itu mengatakan nuridu an-nuhkama bil Islam. Kami ingin dihukumi dengan agama Islam. Sedangkan di antara kita banyak yang mengatakan nuridu an-nahkuma bil Islam. Kami ingin menerapkan hukum Islam. Jadi kalau bukan dia yang menerapkan maka bukan hukum Islam ini.
Beda dengan para ulama. Para ulama ingin dihukumi dengan hukum Islam. Siapa saja yang menerapkan hukum Islam saya terima. Tidak harus saya. Kalau sekarang kita tidak, kami ingin menerapkan hukum Islam. Kalau bukan kami yang menerapkan, maka itu bukan hukum Islam. Beda. Maka di sini ihfazillah yahfazka, menjaga Allah Subhanahu wa taala artinya berpegang teguh kepada agama ini. Kalau sudah berpegang teguh, apa yang harus kita lakukan? Ada buku kecil. Terjemahannya sudah banyak di media online, terus banyak juga di toko-toko buku online. Bidayatul Hidayah, permulaan dari hidayah. Ini karya salah satu karya akhir Al-Imam Al-Ghazali. Di dalam buku ini Imam Al-Ghazali mengajarkan, di bagian pertama beliau menulis tentang pengantar. Pengantarnya menjelaskan tentang ikhlas, bahwa semuanya harus ikhlas, menuntut ilmu ikhlas, kuncinya ikhlas. Tapi panjang beliau menjelaskan. Yang kedua, tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga agama harus dengan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ketaatan itu? Ketaatan hanya dua. Kalau tidak wajib, sunnah. Kalau yang boleh atau halal tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk ibadah maka dapat pahala. Tapi kalau niatnya hanya kebiasaan, tidak dapat pahala. Kita makan, kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Makan minum hukumnya mubah, boleh. Maka kalau kita minum, kita makan, niatnya agar kita kuat untuk melakukan ibadah. Ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, maka sesuai dengan nilai ibadah yang akan dilakukan. Maka ketaatan di sini hanya dua, wajib dan sunnah. Wajib yang sunnah ini oleh Imam Al-Ghazali dijelaskan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi bangun tidur, apa yang harus kita lakukan? Oh, yang sunnah. Apa yang sunnah? Baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Ini sunnah. Jadi dibagi sunnah wajib, sunnah wajib. Setelah sunnah, apa lagi yang dilakukan? Oh, bangun tidur ingat Allah. Kalau sudah bangun tidur biasanya ke kamar mandi. Jangan sampai bangun tidur langsung ke kamar mandi, lupa gak doa. Langsung kamar mandi buang hajat. Saya nggak ngomong hajat yang lain. Di sini dari bangun tidur baca doa. Mau masuk kamar mandi, ingat masuk kamar mandi kaki kanan atau kaki kiri dulu, sunnah Nabi. Terus diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali sampai tidur lagi. Sebelum tidur ingat Allah lagi. Mau keluar rumah kaki kanan kaki kiri. Doanya bagaimana? Wudhu bagaimana wudhu? Sholat bagaimana sholat? Diajarkan semuanya oleh Al-Imam Al-Ghazali sampai tidur lagi. Jadi kita mengetahui yang wajib dan mengetahui yang sunnah. Bagian yang kedua dari menjaga Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan ada dua kemaksiatan. Ada maksiat yang bersifat lahir, ada maksiat yang bersifat batin. Ada maksiat yang nampak, ada maksiat yang tidak tampak. Maksiat yang nampak pintunya ada beberapa pintu. Pintu yang pertama adalah mata. Pintu yang kedua telinga. Pintu yang ketiga mulut. Pintu yang keempat tangan. Pintu yang kelima kaki. Pintu yang keenam perut. Pintu yang ketujuh adalah kemaluan. Maka Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan masing-masing kemaksiatan dari 7 pintu tadi di dalam buku tersebut. Ini adalah maksiat lahir. Maksiat batin yang tidak nampak
ada di hati. Maka hadis pertama yang kita bahas di sini adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya. Maka kemaksiatan hati inilah yang sulit, sehingga Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan panjang lebar tentang maksiat hati. Maksiat hati bagi seorang pelajar, maksiat hati bagi orang awam, maksiat hati. Beberapa kali kita bahas berapa sholat yang telah kita dirikan yang membutuhkan istighfar. Berapa takbir Allahu Akbar yang sebenarnya hakikatnya bukan Allah yang maha besar, tapi saya yang maha besar. Karena apa? Karena kita merasa lebih baik. Dari siapa? Dari selain kita. Kalau sudah merasa lebih baik, siapa yang pertama kali mengatakan aku lebih baik dari dia? Siapa? Iblis. Yang mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakanku dari api dan engkau menciptakannya dari tanah. Kata Allah apa? Kami tidak memberitahukan, tidak menunjukkan kepada iblis itu proses penciptaannya. Kok dia bisa tahu dari api? Dari mana ilmu itu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya perkataan, bukan perkataan, ini kata hati. Kata hati yang dibisikkan, yang kita ungkapkan di dalam hati, aku lebih baik dari dia. Itu sudah jelas yang membisikkan di telinga kita adalah iblis. Maka jangan pernah mengatakan aku lebih baik dari dia. Maka kemudian di akhir kitab tersebut Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang bagaimana adab seseorang harus bermuamalah. Muamalah terbagi dua, muamalah kepada Sang Pencipta dan muamalah kepada yang diciptakan. Muamalah kepada Allah sudah jelas landasannya ikhlas. Dan ikhlas yang paling cepat adalah dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkali-kali kita sampaikan di sini bahwa bagaimana mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah adalah harus sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan hadis. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran, bisa memahami hadis kalau sejarahnya Rasulullah saja kita belum baca. Al-Quran dan hadis itu turun 23 tahun minimal, jangan dari lahir sampai Rasulullah wafat, jangan. Dari Rasulullah diangkat menjadi nabi sampai beliau wafat. Sudah belum? Kalau belum jangan tafsirkan Al-Quran. Kalau belum jangan menjelaskan hadis. Karena apa? Mustahil Al-Quran dan hadis bisa difahami tanpa memahami sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketika kita menjaga Allah dengan hal-hal yang tadi, berpegang teguh kepada ketaatan, yang sunnah dan yang wajib. Bagaimana kita tahu? Jalan pintasnya baca karangannya Imam Al-Ghazali. Cara detailnya membaca sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tahu yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Kemudian yang kedua, meninggalkan kemaksiatan. Cara mudahnya baca karangannya Imam Al-Ghazali, kemudian kita praktekkan. Cara detailnya bagaimana mempraktekannya itu ada di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian bagaimana berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jalan pintasnya ada di bukunya Imam Al-Ghazali itu karena ringkas. Detailnya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ihfadillah yahfadka, dikalungi pedang Rasulullah. Siapa yang akan menyelamatkan? Rasulullah menyebutkan Allah. Gemetar orangnya, jatuh pedang. Ini karena apa? Rasulullah menjaga Allah. Bagaimana Rasulullah tidak menjaga Allah? Rasulullah diutus untuk menunjukkan bagaimana cara menjaga Allah Subhanahu Wa Taala.
Sehingga kemudian bergetar orang tadi, diambil pedangnya, dibalik Rasul. Siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Ini orang gak pernah menjaga agama, tidak beriman kepada Rasul. Dia mau jawab apa? Lata, Uzza, patung bisa menyelamatkan dia? Tidak bisa. Tidak bisa. Ternyata amal ibadah yang dia lakukan, menyembah Lata, menyembah Uzza, atau ibadah kepada berhala-berhala yang lainnya, itu tidak bisa menyelamatkan dia. Tuhan yang dia sembah tidak bisa menyelamatkannya. Tuhannya Nabi Muhammad menyelamatkan Nabi Muhammad. Dari apa? Dari ciptaannya. Yang satu orang saja menguruskan pedang, apa sulitnya? Maka ketika kita sudah menancapkan kalimat La ilaha illallah di dalam hati kita, apapun yang orang, nanti kita akan jelaskan di akhir, orang akan memberikan manfaat kepada kita, kalau Allah nggak akan terjadi. Orang akan mencelakakan kita, kalau Allah tidak akan terjadi. Maka ketika Allah, kita menjaga agama Allah akan selalu bersama kita dan menjaga kita. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kamu niscaya kamu akan menemukan Allah ada di hadapanmu. Loh, memang sejak kapan Allah pisah dari kita? Kan kita saja yang menjauh dari Allah. Bukan Allah yang menjauh dari kita, tapi kita yang menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah selalu berada di dekat kita. Nah, di sini dikatakan tujahaka, di hadis akhir disebutkan amamaka. Artinya sama, yaitu di depanmu. Ini coba siapa yang bisa mengartikan di depanmu itu Allah ada di depan kita, di depan sini tempat, ada yang bisa mengartikan seperti itu? Tidak bisa. Ini namanya balaghah dalam bahasa Arab. Jangan diartikan dengan nahwu. Nahwu amamaka itu dzaraf makan yang menunjukkan kepada tempat. Artinya di depan. Kalau di depan ya di depan. Oh enggak. Ini kita menggunakan balaghah yang di akhir. Apa maksud Allah mengatakan saya ada di depanmu, itu apa maksudnya? Seorang profesor jauh berada di depan mahasiswanya. Apa maksudnya? Profesornya duduk di depan mahasiswa begitu? Bukan, maksudnya keilmuannya. Ini kiasan. Allah berada di depan kita, maksudnya dekat sekali dengan kita. Allah lebih dekat dari apa? Min hablil warid. Hablil warid itu apa? Urat leher yang ada di sini. Allah lebih dekat dari itu. Bagaimana tidak dekat kalau kita milik Allah? Maka Allah tidak pernah menjauh dari kita. Yang menjauh adalah kita. Maka di sini dikatakan jaga agama ini, pegang agama ini, maka Allah akan ada di depanmu. Allah akan ada di dekat-dekatmu. Jadi maksudnya dekat, bukan depan. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahlah, kalau seperti ini saya tidak akan berusaha. Saya akan mohon kepada Allah, ya Allah, penuhi seluruh hajat, ya Allah. Hajat sandang, pangan dan semuanya, ya Allah. Kalau pelajar, ya Allah berikan aku ilmu laduni, ya Allah, nggak usah baca buku, langsung alim. Maka di sini anugerah Allah itu ada dua. Wahbiyun, wahabayahibu, artinya hibatun, hadiah. Hadiah itu ilmu langsung diberikan kepada Allah tanpa sebab. Rizki diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa sebab. Itu namanya wahbiyun. Kecerdasan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang bawaan. Itu namanya wahbiyun. Hibah, hadiah tanpa sebab. Tinggal terima saja. Yang kedua kasbiyun. Kasbiyun itu dengan usaha.
tidak mengerti, tidak bisa baca tulis, belajar baca tulis. Kemudian bisa membaca. Setelah itu membaca buku, nambah pengetahuan, nambah belajar lagi sampai dia paham. Jadi kecerdasan didapatkan dengan apa? Dengan anugerah dari Allah dan dengan belajar. Berapa banyak ulama yang bodoh kemudian jadi pintar? Mau yang anugerah dari Allah atau yang dibangun di atas usaha, dua-duanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini maksudnya adalah idza sa'alta fas'alillah. Memohonlah kepada Allah, dan ketika sudah mendapatkan, mau dari yang tanpa sebab, mau dari yang dengan sebab, usaha dua-duanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memohon itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak mengucapkan terima kasih kepada manusia, dia belum berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan beberapa makhluknya ini sebagai sebab dari turunnya anugerah kepada hambanya yang lain. Jadi kalau dapat gaji dari atasan, dari bos, ucapkan terima kasih. Karena bos kita itu adalah wasilah perantara dari rezeki Allah untuk kita. Karena kalau kita belum bersyukur kepada orang tersebut, maka kita belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kebalik. Wahbi anugerah, dapat anugerah tanpa sebab. Lihat saya, tanpa usaha saja sudah terpenuhi. Sombong sekali. Jangan-jangan itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kamu terlena dan hatimu tertutup, kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sebaliknya. Coba kamu usaha kayak saya. Ini kayak saya berhasil. Kamu salah sih usahanya. Coba ikuti saya. Ini saya. Coba katakan, Allah mengajarkan kepadaku seperti ini, jalanku seperti ini, cobalah. Ini yang Allah tunjukkan kepada, kan enak kalau seperti itu. Kalau di video-video yang viral itu seperti ini, apa? Orang yang sedekah, hamba Allah, Pak Muhammad 100.000. Wah, Pak Muhammad 100.000 aja ditulis namanya. Terus satunya lagi, hamba Allah 1 juta. Tuh Pak Muhammad, hamba Allah itu aku. Dia bersembunyi di balik hamba Allah untuk menunjukkan apa? Seolah-olah dia lebih besar. Padahal yang dinilai oleh Allah adalah halal atau tidak yang disedekahkan. Terus yang kedua, ikhlas atau tidak. Dan itu tipis. Karena para ulama yang nampak, dan itu banyak para ulama contohnya, ada yang menulis biografinya ketika beliau masih hidup. Beberapa kakek guru kami, itu satu keluarga, 7 orang ulama semuanya, 7-7-nya nulis biografi ketika masih hidup. Jadi nulis biografinya sendiri, ditulis sendiri, disebarkan sendiri ketika masih hidup. Termasuk Imam As-Suyuti, bukunya yang judulnya At-Tahadduts bin Nikmah, menceritakan tentang nikmat Allah yang dianugerahkan kepada. Beliau sebutkan guru-gurunya semuanya. Saya ngambil ilmu ini dari ini, tersambung semuanya ketika beliau masih hidup. Tapi ada beberapa ulama yang tidak mau menuliskan biografinya kecuali setelah wafat. Muridnya yang menuliskan. Dia nggak mau dituliskan biografinya. Dan dua-duanya abadi, artinya dua-duanya ikhlas. Artinya kita sedekah, mau terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, yang penting ikhlas. Kita mau punya ilmu,
hasilnya itu tanpa belajar atau dengan belajar disampaikan ikhlas. Mau terkenal tidak terkenal ikhlas. Yang penting ikhlas. Dan itu sulit. Kenapa sulit? Beberapa kali juga Al-Fakir sampaikan di sini. Saya awalnya sulit untuk ikhlas. Sampai sekarang pun masih belajar ikhlas. Terkadang mencari jadwal ingin diundang itu karena memang kebutuhan ekonomi. Dan kalau nggak punya uang, undangan banyak. Itu sulit sekali. Dan Allah terkadang menegur ketika kami khutbah, saya khutbah. Setelah selesai khutbah, pulang sampai rumah dihubungi DKM. Ustadz maaf, amplopnya tadi ketukar. Itu yang Ustadz bawa harusnya untuk Bilal, bukan untuk khotib. Yang untuk khotib diberikan ke Bilal. Bilal kan biasanya mengurus masjid juga. Enak, oh maaf itu kelebihan berarti mana balikin. Enak mengurus. Nah kalau Ustadz ya. Jadi tolong Ustadz kirim rekening saja, nanti saya transfer kekurangannya. Masa iya kita kirim transfer ke rekening? Oh iya ini rekeningnya gitu kan. Oh kebetulan ini ngasih ke istri bisa kurang. Rekening masuk ke rekening sendiri. Ini apa? Saya mikir apa sih sebabnya? Ternyata sebab saya nggak ikhlas. Kalau nyampe berdiri di sini nggak ikhlas. Ilmunya bisa nyampe nggak? Nggak nyampe. Masuk kanan keluar kiri. Oh dia nggak bisa ngamalkan kok menyampaikan. Dan cara paling cepat untuk sampai kepada keikhlasan itu mengikuti Rasulullah. Saya pribadi ini pengalaman. Saya cuma membayangkan dulu yang berdiri di sini Rasulullah. Ketika khutbah Rasulullah mengingatkan ketakwaan, dihayati itu ketakwaan. Sehingga sampai kepada sahabat-sahabatnya pun bertakwa. Mustahil Rasulullah tidak bertakwa. Saya bayangkan begini, mungkin gak di pikiran Rasulullah itu? Gak mungkin, karena Rasulullah maksum. Tapi kalau di pikiran kita mungkin. Bayangkan Rasulullah, oh ini di depan kok ada Abu Bakar, ini kaya raya ini. Setelah saya selesai khutbah, oh ini benar-benar mengenalkan kepada Allah, dia nanti akan mensedekahkan 100% hartanya untuk di jalan ini dan itu saya korupsi. Mungkin enggak? Mustahil. Rasulullah itu maksud. Maka jangan pernah terbayangkan ketika kita berdiri di atas mimbar memikirkan dunia. Mustahil nyampe ilmunya. Ilmu yang dititipkan Allah. Ini yang urusannya ekonomi, urusannya kebutuhan. Itu zahir. Kalau yang batin bagaimana? Maksiat batin. Maksiat batin ini contohnya. Sudah alim, dia membangun, ingin menyampaikan berdasarkan hasil penelitiannya, tanpa kesyukuran mengembalikan bahwa ilmu itu titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian dia menyiapkan khutbahnya dalam secari kertas. Dia akan ceramah, khutbah Jumat, khutbah apapun atau ceramah atau audiensi atau apapun. Setelah itu ketika berdiri setelah muqaddimah, pengantar khutbah, kertasnya kena kipas angin, jatuh das ke depan. Gak bisa ngomong. Kenapa? Ilmunya ada di kertas. Diam gak bisa. Ini terjadi. Diam tidak bisa ngomong, tidak bisa khutbah. Mau ngomong apa? Hanya ittaqullah. Itu saja. Akhirnya makmum yang ada di depannya berdiri, ngambil kertasnya diberikan. Setelah itu baru dia bisa. Itu teguran bagi seseorang bahwa apa? Ilmu itu semudah itu untuk hilang. Hilangnya karena kipas angin dan jatuh kertasnya. Kenapa? Karena menyandarkan kepada usahanya. Coba sadarkan bahwa ilmu itu, pemahaman itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gak akan hilang ilmu itu. Karena
langsung turun terus, mengalir terus dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Mengalir dari langit emang ada kerannya? Kan enggak ada. Itu maknawi. Maka jangan heran ketika ada para ulama belajar itu hanya apa? Hanya butuh waktu singkat saja. Karena apa? Sudah selesai dengan urusan itu. Sudah selesai dengan urusan itu. Mereka sudah tidak butuh lagi persiapan untuk mengajar. Karena apa? Karena sudah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keistiqomahan, ketulusan, kejernihan hati sehingga ilmunya tidak akan pernah luntur. Ini memohon kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sama. Wa alam annal umat, dan ketahuilah jika umat ini bersepakat semuanya untuk memberikan manfaat kepadamu dari sesuatu, dan Allah tidak menginginkan sesuatu itu bermanfaat bagimu, maka tidak akan bisa bermanfaat. Apa ini contohnya? Coba Nabi Musa ketika ditanya, "Wa matil kabiyang ini kayak Musa." Apa yang berada di tangan kananmu itu, wahai Musa? Buah asalnya, kata Nabi Musa. Itu tongkatku. Itu tongkatku. Tongkat untuk apa? Aku berjalan dengannya, dan aku mengarahkan gembalaanku dengannya. Jadi dijelaskan oleh Nabi Musa untuk kegunaan tongkat itu. Setelah itu tongkat tadi, Allah perintahkan ketok itu, lalu ketok, belah lagi. Kira-kira bisa terbelah nggak itu? Sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Artinya tongkat pun bisa berfungsi tidak sesuai dengan fungsinya. Malah lebih dari fungsi yang biasanya digunakan oleh Nabi Musa. Makanya kita apa? Kita sibuk-sibuk. Mana nyari tasbih yang dari apa? Dari kayu tongkatnya Nabi Musa. Emang tasbihnya kalau nggak diputar bisa bermanfaat itu? Tidak bisa, harus diputar. Harus banyak zikir kepada Allah. Nabi Ibrahim dilempar ke api, apinya berfungsi tidak? Tidak berfungsi. Maka api membakar itu hukum kebiasaan. Ketika api itu tidak membakar, maka api itu tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya, jadinya mukjizat ataupun karomah. Karena yang menciptakan mengatakan, "Hei api, jangan berfungsi." Nggak berfungsi dia. Nah sekarang kita coba, misalkan kita mau merokok. Nah kalau mau merokok itu Bismillah dulu. Nanti kan sulit kalau koreknya nggak berfungsi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh nggak bakar gitu kan? Maka harus Bismillah dulu. Sebelum Bismillah harus tahu dulu hukum rokok itu apa menurut para ulama. Menurut para ulama apa hukum merokok? Ulama di sini ulama yang mengerti. Mengerti tentang apa? Baik tentang kesehatan ataupun tentang hukum Allah. Setelah kita cari ternyata ada perbedaan. Kalau perbedaannya nanti saja setelah pengajian. Maka di sini harus segala sesuatu dimulai karena Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kan? Kita mau minum, belum Bismillah. Setelah minum enggak hilang hausnya, kan sulit. Habis 1 galon. Kembung. Makan sudah banyak 1 nampan enggak kenyang-kenyang. Kenapa? Karena enggak mulai dengan Bismillah. Jangan-jangan kita kebanyakan minum gula gitu kan, akhirnya penyakit gula karena nggak baca Bismillah. Akhirnya gulanya nggak baca Bismillah nih. Saya nggak keluar ya dari tubuhmu gitu kan. Akhirnya gulanya nggak keluar, ada penyakit gula. Keluar rumah jantungan kaget karena apa gitu kan? Karena apa keluar rumah nggak baca doa. Akhirnya kaget. Jadi bisa jadi semuanya itu karena berfungsi bermasalah bagi kita. Coba kita berdoa kepada Allah, akhirnya nggak berfungsi. Tidak berfungsi tentang hal-hal yang seperti tadi. Maka di sini memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umat segala sesuatu yang terjadi itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik itu baik ataupun buruk. Kalau tadi kan buruk itu. Amplopnya tertukar, apa nggak buruk gitu? Buruk. Dan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa?
KM ini salah menyerahkan amplop, gimana sih? Gak tahu sekali haknya Ustaz itu bagaimana. Itu menyalahkan manusia, menyalahkan orang lain. Coba introspeksi ke dalam. Apa yang menyebabkan tertukar itu gitu kan? Ya jelas secara zahir amplopnya tertukar itu jelas. Tapi ada sebab lain yang ada di diri kita. Apa? Gak ikhlas. Sudah selesai. Coba ikhlas, berjalan seperti biasa. Karena apa? Karena itu bukan tujuan kita. Jadi nanti kalau di akhirat saya ditanya, Askar, kenapa kamu khutbah di hari ini di masjid ini? Kamu menyampaikan hal-hal seperti ini, itu karena engkau ya Allah, enggak karena amplop. Apa buktinya? Aku tahu isi hatimu. Kan sulit kalau sudah seperti itu. Sulit kalau seperti itu. Maka segala kebaikan, keburukan itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di sini, Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seseorang. Itu bukan berarti Allah ingin menyalahkan orang tersebut. Bisa jadi itu ujian untuk mengangkat derajatnya. Nabi Muhammad disuruh umroh oleh Allah, diperintahkan umroh. Ketika umroh visanya nggak keluar, terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah merugikan umat Islam. Ujian, apa Rasulullah salah? Tidak, mustahil Rasulullah salah. Itu ujian bagi Rasulullah. Rasulullah saja diuji, apalagi kita. Kembali itu sudah pakai pakaian ihram, nyembelih berapa ribu domba itu. Satu orang harus nyembelih satu domba. Sayyidina Umar perangi saja Rasulullah, nggak pakai senjata juga menang, kita jumlahnya lebih banyak. Kata Rasulullah, tidak ada seorang nabi pun yang melanggar perintah Tuhannya. Jadi mendandatangani perjanjian Hudaybiyah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita coba tanda tangan kontrak ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala, jawaban dari istikharah, atau karena hajat duniawi kita untuk mendapatkan kontrak itu kemudian kita korupsi. Berapa banyak sekolah-sekolah kami di kampung baru dibangun, belum sebulan sudah roboh. Karena apa itu kontrak? Rasulullah karena perintah Allah, sehingga kemudian rugi. Rugi karena apa? Hikmah dibaliknya, umat Islam menaklukkan Makkah di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa satu tetes darah pun menetes. Ujian panjang, diusir kayak rupiah, itu banyak Rasulullah ujian. Jadi Allah memberikan musibah kepada seseorang bukan berarti menyalahkan seseorang itu. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seseorang untuk melakukan kesalahan, itu bukan berarti setelah melakukan kesalahan akan ditimpa musibah. Belum tentu. Artinya dibangun kesadaran. Dan yang terakhir, wa'lam anna nasra ma'as sabri, dan ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran. Jadi kalau sudah sabar, kemenangan pasti di depan mata. Tapi ya sabar itu sulit. Termasuk yang di depan ini belum tentu bisa bersabar dalam beberapa kondisi. Termasuk dalam detik-detik ini kayaknya pengen marah terus gitu. Tapi tadi waktu buka, waduh kok sabar ini sulit. Kalau marah kadang pengennya tidur saja, nggak beraktivitas. Maka kesabaran itu akan mengantarkan kita kepada kemenangan. Wa annal faraja ma'al karbi, dan jalan keluar itu bersama ujian. Jadi kalau sudah ada ujian pasti ada jalan keluar. Mustahil tidak ada jalan keluar. Wa anna ma'al usri yusra, di dalam surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di sini dikatakan ini al-usru, di situ pakai alif lam. Ini namanya ma'rifah. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Yusra-nya, kemudahannya itu tanpa alif lam. Itu namanya nakirah dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian dilanjutkan di ayat setelahnya, inna ma'al usri yusra. Al-yusru kemudahan, al-usru pakai alif lam.
ma'rifah lagi. Artinya sama dengan ayat sebelumnya. Yusronnya tanpa alif lam. Di sini dalam kaidah bahasa Arab dikatakan jika ma'rifah yang ada alif lamnya tadi diulang 2 kali, maka ma'rifah yang kedua sama dengan ma'rifah yang pertama. Jadi kesulitan al-usru yang kedua itu adalah kesulitan yang pertama. Artinya kesulitannya ada 1 atau 2? 1. Tapi berbeda dengan nakirah yang tanpa alif lam, yusron, kemudahan. Jika nakirah diulang 2 kali, maka nakirah yang kedua bukan nakirah yang pertama. Artinya kemudahan yang kedua bukan kemudahan yang pertama. Artinya kemudahannya ada berapa? Ada 2. Maka 1 kesulitan, kata Allah, ada 2 kemudahan. Ini harus diyakini. Ini bisa dipahami ayat kayak gini kalau nggak paham bahasa Arab. Tidak bisa. Tak nakirah dan ma'rifah. Maka harus kita tanamkan bahwa apa? Ketika kita menghadapi 1 kesulitan, 2 kemudahan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudahan itu berbeda. Bagaimana kalau 10 kesulitan, maka ada 20 kemudahan. 20 jalan keluar. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kemampuan kepada kita untuk menjaga agama ini, yaitu berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita kesabaran sehingga kita sampai ke garis finish kemenangan bersama-sama, dan Allah menganugerahkan kepada kita jalan keluar atas seluruh permasalahan yang kita hadapi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan 2 kemudahan untuk kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Allahumma amin. Ini saja, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq.